Baik, selamat pagi pemirsa, bertemu lagi dengan saya, Naura Safira Putri Adilana dalam acara Bisnis TV. Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang sangat memprihatinkan terhadap perkembangan perekonomian Indonesia, terlebih lagi pada tahun 2020. Di mana menurut BPS atau Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada triwulan kedua tahun 2020 mengalami kontraksi sehingga berada pada angka minus 5,32% dari tahun sebelumnya. Banyak hal yang mempengaruhi kontraksi ekonomi ini khususnya di masa pandemi COVID-19. Dikutip dari artikel DJKN Kementerian Keuangan, Kepala BPS mengatakan ekonomi di Indonesia menurun diakibatkan karena adanya penurunan tingkat konsumsi masyarakat akibat PPKM dan adanya penurunan investasi. Seperti pada data yang disajikan oleh Bank Indonesia yang menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia tidak hanya turun di triwulan kedua tahun 2020, melainkan juga turun di triwulan ketiga tahun 2020 hingga triwulan pertama tahun 2021. Tidak hanya berdampak kepada kegiatan usaha atau bisnis yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia, dampak pandemi COVID-19 juga mempengaruhi kegiatan bisnis atau usaha yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan mikro atau UMKM yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Yang mana sebelum adanya pandemi COVID-19, Kementerian mencatat bahwa kontribusi UMKM atau perusahaan mikro terhadap perekonomian Indonesia berhasil meningkatkan perekonomian Indonesia sebesar 61,1%. Lantas, bagaimana kondisi kegiatan usaha yang dilakukan oleh UMKM ini selama pandemi COVID-19? Apakah dapat menghasilkan profit yang maksimal sehingga bisa membantu perkembangan perekonomian Indonesia atau bahkan mengalami profit usaha yang menurun sehingga mencapai kerugian usaha? Berikut adalah reportasenya dalam seputar bisnis Indonesia. Selamat pagi pemirsa, saya Naura Safira Putri Adilana dengan NIM 210810201010, mahasiswa S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Di sini saya akan melakukan reportase mengenai bagaimana kondisi bisnis UMKM selama pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 yang masih belum usai ini telah memberikan dampak yang sangat memprihatinkan terhadap perkembangan perekonomian Indonesia. Di mana dengan adanya pandemi ini mengakibatkan perekonomian Indonesia mengalami penurunan atau resesi di beberapa waktu yang lalu sehingga mencapai angka minus. Selain itu juga berdampak kepada bisnis yang dilakukan oleh beberapa usaha atau perusahaan terutama UMKM di seluruh wilayah Indonesia. Hal itu telah menyebabkan terjadinya penurunan keuntungan atau laba yang diperoleh dari pemilik usaha selama pandemi COVID-19. Lalu, bagaimana nasib pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya? Apakah mereka mengalami profit atau malah sebaliknya? Dan bagaimana cara mereka untuk memanajerial bisnisnya agar bisa bertahan selama pandemi COVID-19? Nah, di sini saya sudah berada di salah satu UMKM di kawasan Kota Bondowoso, Jawa Timur, tepatnya di Desa Poncogati, RT 16 RW 04, Kecamatan Coradami, Kabupaten Bondowoso. UMKM ini bernama UDGHL Food yang bergerak di bidang kuliner. Bisnis ini telah berhasil mengelola makanan khas daerah Bondowoso itu tape menjadi produk yang inovatif yang bernama tape crispy. Lalu bagaimana tanggapan dari pemilik usaha dengan adanya situasi pandemi COVID-19? Baik, di sini saya sudah bersama narasumber saya. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Nurul Hidayati. Apakah benar Ibu ini pemilik usaha bisnis tape crispy ini? Iya benar, saya ownernya. Jika boleh tahu, bisnis tape crispy yang sudah Ibu miliki ini sudah berjalan berapa lama? Sekitar 2 tahun. 2 tahun. Baik, biasanya dalam sekali produksi ini bisnis Ibu bisa menghasilkan berapa piece dalam sekali produksi? Dalam sekali produksi kita punya 2 alat ya, satunya kapasitas 5 kilo sama kapasitas 15 kilo. Biasanya kalau satu kali produksi semuanya bareng itu totalnya sekitar 100 pieces untuk kemasan 80 gram.
Kemudian bisnis yang Ibu miliki ini kan dijalankan oleh Ibu sendiri beserta anggota keluarga. Nah, di sini bagaimana Ibu manajemen bisnis ini agar bisa memperoleh keuntungan yang maksimal? Untuk usaha saya ini saya punya karyawan 3 orang. Ya, jadi dikerjakan untuk produksi itu 3 orang. Jadi tidak dikerjakan keluarga sendiri. Produksi 3 orang itu masyarakat sekitar, kemudian bagian marketing itu suami saya, bagian promosi itu ada sendiri orang lain, terus bagian adminnya ada sendiri, terus saya bagian keuangan. Baik, pada saat melakukan bisnis ini, apakah ada kendala saat Ibu menjalankan bisnis, seperti misal kendala dalam proses produksi atau ada pesaing yang memiliki produk yang sama seperti Ibu atau bagaimana? Untuk awalnya yang pertama kali di Bondowoso itu yang bikin saya. Jadi saya sendiri. Sesudah saya sendiri kemudian bermunculan produk yang lain. Tapi alhamdulillah sejauh ini tidak bermasalah. Alhamdulillah. Baik, seperti yang kita ketahui kan di masa pandemi COVID-19 ini, itu apakah bisnis yang Ibu jalankan ini sempat mengalami kendala, dan seperti halnya apakah ada penurunan omset penjualan atau sebagainya. Nah, jika iya, apa penyebab terjadinya penurunan tersebut, dan jika tidak, bagaimana cara Ibu mempertahankan bisnis Ibu sendiri agar bisa terus berkembang di masa pandemi COVID-19? Selama COVID kemarin yang melonjak sekitar bulan Juli itu, kebetulan saya juga terkena COVID. Ya, saya sendiri terkena COVID, jadi pada akhirnya saya tidak produksi selama 1,5 bulan. Karena sesudah saya kena, saya liburkan, terus karyawan saya juga kena, jadi sekitar 1,5 bulan. Tapi selama tidak produksi, stok saya juga kebetulan ada melimpah, dan selama itu pula juga tetap jalan. Kalau dilihat apakah penurunan, iya, itu penurunan sekitar 70% selama COVID melonjak kemarin itu. Terus kemudian COVID turun dan PPKM turun jadi level 1, alhamdulillah sudah mulai normal lagi. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ibu atas waktunya dan atas wawancara ini, saya sampaikan terima kasih. Baik, itu tadi tanggapan dari pemilik bisnis terkait pelaksanaan operasionalnya di masa pandemi COVID-19. Seperti kita ketahui bahwa Ibu ini tadi mengalami kendala yang cukup signifikan selama pandemi COVID-19, yaitu adanya penurunan omset penjualan dan sebagainya. Baik, sekian reportase yang bisa saya lakukan mengenai pengelolaan bisnis UMKM di masa pandemi. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi dan sampai jumpa. Baik, demikian adalah berita kali ini. Saya, Naura Safira Putri Adilana, pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.